Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Apa? Dia ingin menantang Wu Jiu di panggung hidup dan mati. Untuk bertarung di tahap hidup dan mati, dia harus menandatangani sertifikat hidup dan mati. Chu Feng sepertinya benar-benar ingin mati. Dia tidak ingin hidup lagi kan? Apakah dia tidak tahu siapa itu Wu Jiu? Dia adalah pendiri aliansi pedang, dan putra tertua dari keluarga pedang yang telah ada selama beberapa generasi. Dia berada di peringkat 9 di papan peringkat Azure Dragon, dan dia memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah asal. Chu Feng berani sekali menantangnya, ucap para murid lain. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, ucapannya itu seperti guntur di hari yang cerah, dan semua orang sangat terkejut. Sangat terkejut bahwa semua mulut pada menganga, dan beberapa orang bahkan berpikir bahwa Chu Feng sedang bercanda. Namun, ketika Chu Feng berteriak Wu Jiu datanglah untuk mati beberapa kali, orang-orang mulai tahu bahwa Chu Feng sangatlah serius. Level 1 dari ranah asal. Bocah ini sudah memasuki level 1 dari ranah asal, ucap seorang murid. Akhirnya, beberapa ahli di ranah asal yang berada di lokasi merasakan kultivasi Chu Feng. Meskipun kultivasi tingkat 1 dari ranah asal tidak terlalu kuat, ketika kultivasi itu ditempatkan di tubuh Chu Feng, orang tidak punya pilihan selain melihat Chu Feng dalam perspektif lain, dan mengevaluasi kembali pemuda itu. Belum lagi apa artinya memasuki level 1 dari ranah asal pada usia itu. Karena yang paling penting adalah, ketika Chu Feng baru saja memasuki wilayah inti, dia hanya memiliki kultivasi tingkat 7 ranah spirit. Bahkan sebelum 2 bulan berlalu, ia melewati 2 tingkat kultivasi, dan melompati celah besar untuk berada di tingkat 1 dari ranah asal. Kecepatan peningkatan kultivasinya itu tidak masuk akal. Chu Feng ini tidak sederhana, dan ternyata dia cukup jenius. Jika dia terus berkembang seperti itu, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Namun sayangnya dia terlalu sombong, karena dia berani mengatur pertarungan hidup atau mati. Dalam 1 tahun tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa mengalahkan senior Gong Luyun. Ucap beberapa orang yang melihat potensi Chu Feng, dan juga merasa kasihan padanya. Mendengus. Hari ini, anak ini akan kalah. Wu Jiu dan senior Gong memiliki hubungan yang cukup baik, dan Wu Jiu juga sudah tidak menyukai Chu Feng. Namun sekarang, Chu Feng berani pergi ke tahap hidup dan mati untuk menantang Wu Jiu. Bagaimana mungkin Wu Jiu bisa melepaskannya? Ucap seseorang. Namun, beberapa orang juga berpikir bahwa Chu Feng tidak bisa lepas dari musibah hari ini. Siapa yang berani menantangku? Teriak seseorang. Tepat pada saat itu, teriakan ledakan lainnya keluar, dan tubuhnya segera menyapu tanah. Dan pada akhirnya, dia mendarat dengan stabil di panggung pertempuran. Itu adalah seseorang dengan tubuh kurus dan tinggi, serta penampilannya yang tidak sedap dipandang, lalu hidungnya seperti udang, lalu matanya seperti katak, dan sederet giginya yang berwarna. Dan ketika dia berbicara, bau busuknya akan menyebar hingga 30 meter. Jika dia berhadapan dengan wajah siapapun, orang itu akan berlutut di tanah sambil muntah. Namun, meskipun penampilannya mengerikan, dia cukup terkenal di wilayah inti. Dia adalah pendiri aliansi pedang, peringkat 9 di papan peringkat Azure Dragon, yaitu Wu Jiu. Kamukah yang bernama Wu Jiu? Mata Chu Feng berbinar saat dia bertanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menemukan bahwa ada orang yang tampak tidak biasa di dunia. Lubang hidungnya melebar, dan mulut besarnya ditarik ke belakang. Dia memukuli perutnya yang keriput, dan kemudian berkata dengan sombong. Akulah Wu Jiu. Apakah kamu menantangku? Balas Wu Jiu. Aku tidak menantangmu. Melainkan, aku di sini untuk membunuhmu. Chu Feng dengan dingin tersenyum dan berkata, "Oh, baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tetua, bawakan sertifikat kehidupan dan kematian. Hari ini, aku akan menghabisi bocah ini di sini." Wu Jiu berteriak dengan tenggorokannya, dan kemudian melolong.
Jika dia berbicara dengan seorang tetua pelataran dalam seperti itu bisa dimaafkan. Namun, dia cukup berani jika dia berbicara dengan seorang tetua inti seperti itu. Banyak murid inti menghirup udara dingin ketika mereka berpikir bahwa, meskipun Chu Feng marah, Wu Jiu bahkan menjadi lebih marah lagi. Namun hal yang membuat orang terdiam, itu segera terjadi setelah Wu Jiu berbicara. Tiba-tiba saja ada seorang tetua inti yang berjalan keluar dari tanah, dan dia perlahan-lahan naik ke panggung pertempuran. Dia memegang kuas tinta beserta tinta di tangan kirinya, lalu sertifikat kehidupan dan kematian ada di sebelah kanannya ketika dia tiba di depan Wu Jiu. Mengutuk, sebenarnya apa status Wu Jiu? Kenapa dia bisa memanggil tetua inti begitu saja? Ucap beberapa orang dengan sangat heran. Kultivasi tetua itu tidaklah rendah, dan dia berada di tingkat ketujuh dari ranah asal, dan itu 2 tingkat lebih tinggi daripada Wu Jiu. Namun, dia mendengarkan kata-kata Wu Jiu begitu saja, dan itu membuat orang terlalu terkejut. Kamu mungkin tidak tahu tentang ini kan? Beberapa hari yang lalu, Wu Jiu memberi hormat kepada tetua Zhongli dan menjadi muridnya. Sekarang dia sudah secara resmi menjadi murid pembangkang tetua Zhongli. Hah, tetua Zhongli? Zhongli Yihu yang eksentrik itu. Kamu benar, itulah dia. Oh surga, ternyata Wu Jiu menjadi muridnya. Ucap orang-orang. Semua orang pun terkejut sekali lagi. Zhongli Yihu cukup terkenal di Sekte Azure Dragon. Dalam hal kekuatan pribadi, dia akan menempati peringkat ketiga di Sekte Azure Dragon. Bahkan jika salah satu dari 6 pelindung bertarung sendirian, mereka semua tidak bisa mengalahkannya. Namun, Zhongli Yihu itu seperti Zhuge Liuyun. Dia juga seorang tetua tamu, jadi dia hanya menerima gelar itu saat berada di Sekte Azure Dragon. Dia tidak peduli tentang hal lain, belum lagi menyerahkan keahliannya kepada murid manapun. Saat ini Wu Jiu bisa menjadi muridnya, dan itu menarik kekaguman orang-orang yang tak berujung. Tahap hidup dan mati untuk menyelesaikan dendam, itu memang dapat menentukan kehidupan seseorang. Namun, pertarungan itu haruslah benar-benar memiliki dendam. Pertanyaannya adalah, dendam apa yang kalian berdua miliki? Tetua itu berbicara dan bertanya. Dia telah menggertak keluargaku. Apakah itu bisa disebut dengan dendam? Jawab Chu Feng. Bocah ini menghancurkan kultivasi beberapa ratus anak buahku. Apakah itu bukan dendam? Jawab Wu Jiu sambil mendengus dingin. Tanda tangani namamu, dan tinggalkan bekas darah di sini, ucap tetua itu. Ketika semuanya ada di tempatnya, tetua itu meninggalkan panggung pertempuran. Hanya Wu Jiu dan Chu Feng yang tetap berada di atas panggung, yang sepertinya diwarnai oleh darah. Bocah, sebenarnya sudah sangat lama aku ingin membunuhmu. Tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa, kamu akan menyerahkan dirimu tepat ke depan mataku. Kamu bahkan secara terbuka menantang aku. Hari ini, jika aku tidak mengabulkan keinginan kamu untuk mati, aku benar-benar akan merasa kasihan dengan hati idiotmu itu, ucap Wu Jiu. Wu Jiu mengepalkan satu tangannya, dan kekuatan asalnya segera melonjak. Segera, longsword yang bagus pun muncul di tangannya. Pedang itu sangat indah, dan itu hanya seindah yang bisa didapat. Namun, itu bukanlah pedang asli, dan itu hanya diciptakan oleh energi asal Wu Jiu yang cukup kental. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 5, dan tidak kalah dengan Bow of 100 Transformations. Lanjutkan. Mari kita lihat, bagaimana kamu bisa mengabulkan permintaan aku, balas Chu Feng yang memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak menganggap Wu Jiu di matanya. Aku hanya perlu satu pukulan terhadap orang-orang seperti kamu. Wu Jiu dengan dingin berteriak, dan kemudian melambaikan pedang panjang di tangannya. Dia segera menusuk udara, dan langsung mengarah ke arah Chu Feng. Wush! Ledakan! Bang! Setelah dia menusuk, gemuruh datang dari segala arah. Energi pedang tirani yang tak ada taranya, itu langsung mengembun di udara. Saat dia melolong, dia terbang menuju Chu Feng. Bas-bas! Energi pedang menembus udara, dan kekuatan asal di sekitarnya tergeser. Itu bukan keterampilan bela diri, tapi itu lebih baik daripada keterampilan bela diri.
Itu adalah serangan yang Wu Jiu bentuk dengan kemauannya, tapi itu mungkin tidak lebih lemah dari keterampilan bela diri biasa. Sangat kuat, Wu Jiu memang layak menjadi pendiri Sword Alliance. Pencapaiannya dalam teknik pedang benar-benar terlalu kuat, ucap penonton. Serangan Wu Jiu barusan, itu menimbulkan segala macam teriakan kaget di kerumunan. Bahkan banyak tetua inti tidak dapat membantu, tetapi mengangguk ketika mereka memberikan pendapat tinggi. Tetapi jika dibandingkan dengan teknik pedang Wu Jiu yang cukup mengesankan, bahkan lebih banyak orang menatap Chu Feng tanpa berkedip. Mereka ingin melihat bagaimana Chu Feng akan mati. Suara mendesing. Tapi sudah jelas, Chu Feng akan mengecewakan mereka. Tepat ketika energi pedang mendekati Chu Feng, dengan gelombang lengan baju Chu Feng yang besar, lapisan kekuatan asal segera melonjak, dan lapisan demi lapisan itu melarutkan energi pedang Wu Jiu. Pada akhirnya, serangan itu benar-benar menghilang. Mengutuk. Itu tidak benar kan? Chu Feng membubarkan serangan Wu Jiu. Mungkin mereka yang berada di ranah spirit, mereka tidak dapat akan memahami pemandangan itu. Namun, bagi mereka yang berada di ranah asal, mereka dapat melihat semuanya dengan jelas. Terbukti, Chu Feng menggunakan kekuatannya di tingkat 1 dari ranah asal, untuk dengan mudah melarutkan energi pedang Wu Jiu yang berada di tingkat kelima dari ranah asal. Anak ini cukup mengesankan. Dia menggunakan kultivasinya di tingkat 1 dari ranah asal, untuk menghancurkan serangan di tingkat kelima dari ranah asal. Itu benar-benar tidak sesuai dengan akal sehat. Ucap seorang tetua yang tidak bisa menahan teriakan kaget, karena baginya metode Chu Feng ini cukup menakutkan. Tidak perlu dikejutkan oleh hal sekecil itu. Hal-hal seperti mengalahkan yang kuat oleh yang lemah, itu sebelumnya telah dilakukan olehnya. Menurut legenda, selama usia muda pendiri Sekte Azure Dragon kami, ia mengalahkan mereka yang ada di ranah mendalam ketika ia hanya berada di ranah asal. Dan sekarang, dia juga ingin mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah, kata tetua inti lainnya dengan jijik. Omong kosong. Tentu saja pendiri sekte kita sangatlah kuat. Lagi pula, dia adalah pakar nomor 1 di 9 provinsi. Namun, karena Chu Feng dapat melakukan semua ini sampai tingkat ini, apakah itu berarti dia juga seorang jenius? Ini, kamu benar sekali. Dengan bakatnya saat ini, dia bisa dikatakan sebagai jenius. Namun aku juga melihat bahwa, Wu Jiu belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan kesimpulannya saat ini masihlah terlalu dini, ucap para tetua. Petunjuk ekstra keseriusan ada di tatapan para tetua, itu saat mereka melihat Chu Feng lagi. Hahaha, seranganmu ini cukup lemah. Apakah kamu masih memiliki teknik yang lain? Chu Feng tertawa, dan kemudian berkata setelah membubarkan serangan Wu Jiu. Mendengus. Karena sudah begini, aku akan membiarkan kamu merasakan betapa menakutkannya aku ketika aku menjadi serius, balas Wu Jiu. Wu Jiu dengan dingin mendengus, dan dia segera mengangkat longsword di tangannya, lalu tiba-tiba menebaskannya ke atas. Bentuk setengah bulan besar pun muncul, dan terbang menuju Chu Feng. Keterampilan bela diri peringkat 5, Half Moon Chop. Tidak, itu bukan chop setengah bulan yang sederhana. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 5, yang ditampilkan dengan prasyarat keterampilan bela diri peringkat 5 lainnya. Ini adalah keterampilan bela diri 2 lapis, ucap para penonton. Ketika setengah bulan itu muncul, beberapa orang merasa sangat terkejut. Dan dengan pandangan mereka, mereka mengenalinya sebagai keterampilan bela diri yang sangat kuat di Sekte Azure Dragon. Keterampilan bela diri itu harus digunakan oleh pedang, dan jika itu berhasil, energi pedangnya akan membentuk seperti setengah bulan. Serangan itu tampak menyilaukan, cantik, dan juga menindas. Wu Jiu tidak hanya menguasai Half Moon Chop, dia bahkan menggunakannya dengan pedang panjang yang dia sempurnakan dari keterampilan bela diri peringkat 5. Chop setengah bulan itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan bukan orang biasa yang bisa memblokir serangan itu. Saat itu, semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng sekali lagi. The Half Moon Chop itu cukup luar biasa, tidak peduli apakah itu tentang kecepatan ataupun kekuatannya.
Serangsen itu akan meledak dengan pikiran dari orang yang menggunakannya, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Chu Feng hanya membawa senyum tipis di wajahnya, itu sambil ditatap oleh banyak orang. Tanpa terburu-buru, di saat serangan chop setengah bulan itu mendekat, dia perlahan-lahan mengangkat lengan kanannya, dan langsung meninjunya. Ledakan, bang, energi asal naik dan tersebar kemana-mana, ketika pukulan itu dilempar keluar. Yang kuat mungkin menyebabkan riak di panggung itu seperti spiral, karena secara paksa membatalkan chop setengah bulan. Mendengus. Persis pada saat tinju Chu Feng menghamburkan chop setengah bulan, Chu Feng mengepalkan salah satu tangannya, dan pedang panjang berwarna emas yang menyilaukan ke segala arah, itu segera terkondensasi dalam telapak tangannya. Seranganmu terlalu lemah, jadi aku akan membiarkanmu merasakan serangan milikku, ucap Chu Feng. Sambil memegang pedang panjang di tangannya, semburan kilat bangkit dari kakinya, dan hampir dalam sekejap ia tiba di depan Wu Jiu. Sebuah cahaya keemasan segera menyapu, dan langsung menusuk hati Wu Jiu. Orang ini, pada saat itu, Wu Jiu kehilangan semua warna di wajahnya karena takjub. Karena saat ini pada jarak seperti itu, dia akhirnya merasakan kekuatan Chu Feng. Perasaan penindasan ini milik seseorang di tingkat satu ranah asal, dan itu bahkan tidak lebih lemah darinya. Namun bagaimanapun juga, Wu Jiu adalah jenius dalam keluarga pedang. Mengesampingkan faktanya bahwa ia mendirikan aliansi pedang, itu hanya bisa diterima oleh Zhongli Yihu sebagai murid, dan itu sudah menyatakan kehebatannya. Longsword di tangannya bergetar, dan juga bergelombang seperti ular air. Serangan itu mendorong pedang panjang berwarna emas Chu Feng ke samping, lalu setelah membalik tangannya, dia menyapu ke arah tenggorokan Chu Feng. Sekarang ini sedikit lebih menarik. Chu Feng terkekeh, dan keinginan pertempurannya mulai diaduk. Tidak hanya dia tidak mundur, Chu Feng segera menggunakan deteksi kekuatan roh dengan metode teknik langit kekaisarannya. Pedang panjang berwarna emas mengepal di tangannya, dan dia bertarung kembali dengan Wu Jiu. Wush wush wush. Pedang-pedang itu berterbangan kemana-mana, dan menembakkan cahaya ke segala arah. Setiap kali mereka bentrok, itu akan ada riak energi yang menyapu, dan menghancurkan segalanya di panggung pertempuran. Namun, kedua orang itu melanjutkan pertarungannya, itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada mereka. Mereka menampilkan teknik pedang yang membuat mata seseorang menjadi terpesona. Menyerang sesekali, menahan sesekali, dan orang-orang yang melihatnya memiliki mulut dan lidah kering dari semua pembicaraan, dan suasana hati mereka mulai mendidih. Teknik pedang yang brilian. Tidak perlu berbicara tentang Wu Jiu, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa, bahkan Chu Feng memiliki keterampilan tinggi dalam hal teknik pedang. Chu Feng itu benar-benar sangat mengesankan. Dia dapat menggunakan kultivasi tingkat 1 dari ranah asal untuk melawan Wu Jiu, yang berada di tingkat kelima dari ranah asal sampai ke titik ini. Ucap orang-orang sambil menatap pertempuran keduanya karena mereka tercengang, dan banyak murid mengagumi tampilan Chu Feng. Bagaimanapun juga, dia adalah sampah yang dikatakan orang sebelumnya. Tetapi sebenarnya, dia hanya seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggunakan kultivasi tingkat 1 dari ranah asal, untuk melawan seseorang dengan kultivasi tingkat 5 dari ranah asal. Dia melewatkan 4 level kultivasi, dan orang-orang harus mengagumi bakat itu. Orang ini benar-benar mampu memaksa Wu Jiu sampai ke titik ini. Kenapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat dari sebelumnya, itu ketika aku melihatnya lagi. Dia bahkan jauh lebih kuat. Bagaimana dia berkultivasi untuk memiliki peningkatan secepat itu? Ucap Su Mei. Tetapi jika dibandingkan dengan orang lain, wajah Su Mei tampak sangat rumit. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, jarak antara dia dan Chu Feng sangatlah besar. Tapi tanpa dia sadari dia sudah tertinggal, dan dia bahkan tidak bisa menyentuh Chu Feng lagi. Mendengus. Kalian semua terlalu melebih-lebihkan Chu Feng. Apakah kamu tidak melihatnya, bahwa Wu Jiu sedang bermain-main dengan Chu Feng itu? Apakah kamu tidak melihatnya juga, bahwa ia belum menggunakan kekuatan penuhnya? Ketika Wu Jiu menjadi serius,
Chu Feng pasti akan mati, ucap penonton. Namun, beberapa orang juga berpikir bahwa, alasan mengapa mereka berdua bisa bertempur sampai saat itu adalah, karena Wu Jiu tidak menggunakan semua yang dia miliki. Sebagian besar dari orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang membenci Chu Feng dan ingin dia mati. Semakin menyedihkan kematiannya, maka itu akan semakin baik. Itu karena dalam hati mereka, mereka tidak mau mengakui bahwa Chu Feng adalah jenius. Cukup, aku sudah cukup bermain-main denganmu, dan sekarang aku akan membiarkan kamu merasakan keterampilan khusus aku. Fatal Strike. Tiba-tiba saja Wu Jiu berteriak dengan keras, dan tepat ketika kekuatan pedangnya naik, dia benar-benar menghilang. Namun pada saat dia menghilang, energi pedang yang kuat terkondensasi di sekitar Chu Feng, dan seluruh arena pertempuran menjadi gelap. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.